Hasil penelitian terbaru terdapat 160 planet yang ditemukan dan diidentifikasi mirip dengan bumi. Jumlah 160 planet tersebut berasal dari 4.500 eksoplanet yang sebelumnya sudah diidentifikasi lebih dulu. Planet yang mirip bumi. Ditemukan juga planet mirip bumi yang diprediksi layak huni. Di dalam planet tersebut terdapat biokimia kehidupan. Kehidupan pada sebuah planet dapat diketahui karena adanya bukti atmosfer yaitu oksigen, metana, dan air. Fakta terbaru Jupiter. Disebut sebagai planet terbesar di tata surya, sebuah riset mengungkapkan pengukuran atmosfer di planet Jupiter selama 40 tahun. Pengukuran tersebut dilakukan menggunakan pesawat ruang angkasa dan teleskop berbasis darat. Dan hasilnya berbagai data tentang pola cuaca terjadi di planet besar tersebut. Jupiter disebutkan tidak mengalami perubahan musim. Hal itu dikarenakan Jupiter hanya memiliki kemiringan sebesar 3 derajat, yang membuat cuaca di permukaan Jupiter hampir tidak berubah sepanjang tahun. Atmosfer planet Jupiter dijelajahi menggunakan pesawat ruang angkasa dari lapisan awan atas hingga terbawahnya. Hasilnya ditemukan sebuah pola yang disebut fenomena telekoneksi. Fenomena telekoneksi adalah fenomena yang menggambarkan adanya perubahan dalam aspek sistem atmosfer planet yang terjadi secara bersamaan meski terpisah secara ribuan kilometer. Telekoneksi telah diamati di atmosfer bumi sejak abad ke-19, terutama dalam siklus La Nina El Nino yang juga dikenal sebagai osilasi selatan. Selama peristiwa ini, perubahan pertukaran angin di Samudra Pasifik Barat sesuai dengan perubahan curah hujan di sebagian besar Amerika Utara. Dengan demikian, disimpulkan bahwa prediksi cuaca secara lengkap usai menghubungkan sebab dan akibat yang terjadi di planet Jupiter. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan bisa mengungkapkan bagaimana pola-pola yang terjadi di Jupiter. Pola tersebut selalu berubah dalam periode waktu yang lebih lama, meski planet Jupiter tak memiliki berbagai musim seperti bumi. Ditemukannya teknik baru. Para peneliti yaitu The Australian National University, ANU, telah mengembangkan teknik baru untuk mempelajari planet lainnya dan juga termasuk bulan. Untuk melakukan penelitian, ANU menggunakan data yang dikumpulkan dari seismometer yang terpasang pada pendarat InSight NASA, yang telah mengumpulkan informasi tentang gempa Mars, cuaca Mars, dan interior planet sejak mendarat di Mars pada tahun 2018 lalu. Galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major memiliki jarak hingga 10 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini biasanya dikenal dengan nama galaksi beruang besar, Ursa Major. Sering dikenal juga dengan 7 bintang terang. 7 bintang terang berguna bagi kapal dan juga perahu sebagai patokan saat berlayar. Di malam hari, jumlah bintang pada galaksi Ursa Major ada 6. Galaksi Ursa Major bisa dilihat di langit kutub utara. Ternyata banyak sekali hal-hal di alam semesta yang menarik untuk dipelajari ya sahabat Inspiravel. Lalu mengapa jika planet-planet yang begitu jauh dapat dipelajari? Dan mengapa laut yang begitu dekat dan bagian dari planet ini begitu sulit untuk diketahui? Ternyata inilah alasannya. Tekanan ekstrim. Bepergian ke dalam laut berarti masuk ke lingkungan dengan tingkat tekanan yang tinggi. Semakin dalam menuju ke arah dasar laut, maka semakin besar risiko yang didapat. Selain itu, lingkungan yang sangat gelap dan sulit mendapatkan cahaya, serta temperatur yang sangat ekstrim, membuat tambah sulitnya menjelajahi lautan dalam. Meledaknya sebuah kapal. Tahukah kamu bahwa ada sebuah kapal selam yang meledak saat melakukan penelitian terhadap bangkai kapal Titanic? Kapal selam itu bernama Titan milik OceanGate. Akibat dari kejadian tersebut, 5 orang tewas yang diduga dikarenakan tekanan dahsyat di dalam air di kedalaman 3.800 meter. Biaya penelitian.
oleh berbagai penyebab dan risiko tersebut sehingga penelitian ke dasar laut memerlukan biaya yang tidaklah sedikit. Bahkan menurut Feldman, kapal yang menggunakan teknologi sonar bisa menghabiskan uang yang sangat banyak atau sekitar $40.000 per hari atau 599 juta rupiah. Akan tetapi para ilmuwan tentulah tidak menyerah begitu saja. Ada upaya pemetaan dasar samudera yang tengah dilakukan, yaitu Seabed 2030. Seabed 2030 adalah proyek kolaboratif untuk menginspirasi pemetaan lengkap lautan dunia pada tahun 2030. Dan untuk mengumpulkan semua data batimetri ke dalam peta samudera yang tersedia secara bebas. GEPKU adalah program bersama dari Organisasi Hidrografi Internasional dan Komisi Oseanografi antar pemerintah UNESCO dan merupakan satu-satunya inisiatif dengan mandat untuk memetakan seluruh dasar laut.